Jadi nggak perlu lagi ngeluarin duit banyak-banyak kawan-kawan, apalagi ngambur-ngamburkan duit hanya untuk mengatasi keriting daun pada tanaman cabai. Ya, coba dengan cara kita ini, coba disimak. Mudah-mudahan insya Allah ada manfaatnya nih buat kawan-kawan. Ini bekas keriting daunnya dulu. Kemudian setelah kita lakukan cara yang kita sampaikan nanti, alhamdulillah dia udah mulai bagus. Dan ini juga nih kawan-kawan, terlihat di sini bekasnya, kemudian alhamdulillah daunnya udah mulai bagus. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kawan-kawan nih pecinta pohon cabai. Ya, pengen nandur, ingin memberikan tips kepada kawan-kawan bagaimana kita untuk menanam pohon cabai kawan-kawan, agar sehat, kemudian terhindar dari keriting daun, dan kemudian kita harapkan tentunya bahwa tanaman cabai yang kita miliki ini berbuah dengan lebat kawan-kawan. Oke. Namun sebelumnya ini mohon maaf kepada kawan-kawan ya, yang setia kepada pengen nandur yang menanam pohon cabai ini. Ini pengen nandur hanya menampilkan pohon cabai yang kita tanam di dalam polybag ataupun di dalam pot ya, bukan pada lahan yang luas. Karena penanganan daripada polybag ataupun di lahan yang luas tentu jawabannya sangat jauh berbeda. Ya kawan-kawan, maka di sini pengen nandur hanya menampilkan pohon cabai yang kita tanam di dalam polybag ataupun di dalam pot kawan-kawan. Baik, dari pengalaman yang kita dapatkan kawan-kawan, bahwa pohon cabai ini memang termasuk pohon yang bisa dikatakan sangat rewel ya. Apalagi kalau seandainya pada media yang tak tepat, kemudian pada musim yang tak tepat pula, maka pohon cabai ini tidak hanya bisa sembarangan untuk ditanam kawan-kawan lalu berbuah begitu saja, tidak ya. Namun dari pengalaman yang kita dapatkan untuk menanam pohon cabai ini kawan, ini saya sampaikan jujur, jangan terlalu intens untuk memelihara pohon cabai ini kawan-kawan. Sebab kalau terlalu intens ataupun terlalu rajin kita perhatikan untuk tanaman cabai ini, yang terjadi biasanya adalah keriting daun seperti ini kawan-kawan. Dan jujur, penyebab daripada keriting daun ini tidak hanya disebabkan karena tungau ataupun karena hama daun, tetapi bisa juga disebabkan karena media tanamnya ya. Media tanam yang seperti apa sih sebenarnya? Media tanam yang kita lakukan sebenarnya kawan-kawan, jujur saya sendiri ini menggunakan tanah yang bekas. Nah, jujur kawan-kawan, media tanam yang kita gunakan ini adalah media tanam bekas kawan-kawan. Semuanya bekas. Artinya udah beberapa kali digunakan untuk penanaman. Sampai dulu kita gunakan tanahnya ini, bahkan polybagnya ini kawan-kawan, yaitu untuk penanaman pohon melon dalam polybag, kemudian bayam, lalu sawi, kemudian yang keempat bawang. Setelah bawang lalu kita gunakan untuk cabai ini kawan-kawan. Kita gunakan untuk cabai. Kita hanya menambahkan kompos saja, dan kemudian kita menambahkan koi kambing di atasnya ya. Dan jujur kawan-kawan, ini seperti terlihat polybagnya aja udah pada hancur seperti ini. Ini kalau diangkat kemungkinan bisa dikatakan dia sangat mudah sekali untuk sobek. Jadi diangkat jangan ininya, tetapi kalau diangkat itu dari bawah ya. Namun di awalnya kawan-kawan, karena kita berpikir bahwa media ini membutuhkan nutrisi yang cukup banyak untuk penanaman cabai kawan-kawan, yang akhirnya yang terjadi malah keriting daun kawan-kawan. Ini polybag kecil ya, kecil sekali nih seperti ini. Namun setelah itu ya saya tinggalkan. Kemudian saya tinggalkan karena terkena keriting daun, dan benar-benar saya tidak memperdulikannya lagi kawan-kawan. Makanya di sini jangan dirawat secara intens untuk cabai ini kawan-kawan ya. Kalau dilihat nih sekarang aja,
di cuaca yang panas terik seperti ini, seperti kawan-kawan lihat bahwa tanaman ini layu kawan-kawan, layu. Ini bukan memang malasnya untuk merawatnya, tetapi kalau untuk dalam polybag seperti ini, setelah layu barulah saya siram, tapi jangan terlalu layu kawan-kawan. Saya siram, kemudian saya siram di atasnya aja, dan tidak saya siram di waktu siang ini ya, tetapi saya siram di waktu sore harinya, nanti ketika matahari sudah cukup teduh. Ini kawan-kawan bisa lihat, saya tidak menghilangkan gulmanya seperti ini, dan perakaran juga kawan-kawan lihat ya, sudah cukup banyak dan kemudian penuh. Jadi saya menukar media masih biarkan di sini saja, dan alhamdulillah yang terjadi dia keriting daunnya hilang kawan ya, maksudnya tumbuh tunas yang baru, kemudian tunas itu pun alhamdulillah dia bagus seperti sekarang nih. Jadi kawan-kawan jangan menganggap ini adalah tanaman yang baru kawan-kawan, tidak. Ini adalah tanaman yang lama. Kemudian ini dahulu semuanya ini terkena keriting daun kawan-kawan, semuanya. Dan kemudian keriting daunnya itu sangat parah kawan-kawan. Ya, ini salah satu buktinya bahwa dia terkena keriting daun. Nih. Ini dulu nih. Kemudian ada saya potong, lalu keluar keriting daun lagi, dan disitulah saya mulai jenuh dan tidak mau lagi untuk merawatnya, dan saya letakkan di bawah tempat seperti ini di pinggir jalan aja, dan saya tidak mengurusnya sama sekali, tidak merawatnya sama sekali. Dan kemudian ya ini yang terlihat alhamdulillah, pucuknya kembali dengan bagusnya kawan-kawan, daunnya juga alhamdulillah normal kembali ya. Ini bekasnya kawan-kawan. Apakah saya ini memberikan fungisida ataupun insektisida? Jawabannya tidak kawan-kawan. Dahulu pernah saya kasih fungi. Saya kasih fungisida dan itu sangat lama sekali. Kemudian saya berikan di semprot. Lalu saya kocor juga. Tapi alhamdulillah penyakit keriting daun itu makin parah kawan-kawan. Ya. Ini semuanya udah pernah kena nih. Nih. Kemudian ini bukan bekas potongan kawan-kawan, tetapi memang apa namanya, keriting daunnya itu hilang dengan sendirinya. Ini nampak. Kemudian ini juga kawan-kawan, ini bekas keriting daun semua nih kawan-kawan. Ini dan tunasnya alhamdulillah kembali bagus. Tetapi di sini air memang sangat kurang, dan saya perhatikan memang tidak begitu dirawat, dia malah makin bagus kawan-kawan, dan sebagian alhamdulillah sudah berbuah nih. Jadi pohonnya itu udah lama nih sebenarnya, cuman karena saya tinggalkan, saya nggak pedulikan, yang alhamdulillah nih malah bagus pula dia kawan-kawan. Ini ada satu contoh lagi yang ditempatkan di tempat yang teduh kawan-kawan. Tadi tempat yang agak panas ya, ini terlihat rantingnya tidak begitu kokoh ataupun kuat ya, terlihat hijau seperti ini karena membutuhkan cahaya, karena ini berada di tempat yang teduh kawan-kawan. Ini juga sama, tapi alhamdulillah daunnya kembali normal ya, dan ini bekas keriting daunnya nih. Ini juga kawan nih. Ini jujur saya tidak pedulikannya, baru dia bertunas lebih bagus lagi nih. Ini bekas keriting daun dan keluar cabang seperti ini, dan alhamdulillah dia sudah mulai bagus, dan kemudian dia sudah berbunga kawan-kawan. Nih bahkan udah menjadi buah. Nah, jadi kawan-kawan, setelah kita mendapatkan daunnya ini udah bagus seperti ini udah mulai bisa kita pindahkan ke polybag yang lebih besar ya. Polybag yang lebih besar. Kemudian saat itu kita siram. Jadi untuk penyiramannya ini tidak perlu banyak ya, seperti yang kita sampaikan, tidak perlu banyak. Tetapi dia jangan sampai terlalu kering, itu aja kawan-kawan. Ya. Nampaknya cabai ini tidak
begitu menginginkan media yang kering. Ya, mudah-mudahan aman. Kemudian bisa kembali untuk berkembang dan mudah-mudahan cepat berbuah kawan-kawan. Oke, demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya yang menanam pohon cabai. Minimal kita bisa memanfaatkan buahnya ya untuk kita konsumsi sendiri. Yang paling penting itu adalah yang organik, bukan yang terkena kimia ataupun racun yang menjadi konsumsi harian kita tentunya. Dan tentunya terima kasih yang sudah menonton ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.